Betapa ajaibnya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau. Bersyukur, berterima kasih. Hari yang indah, kami diberi kesempatan, nafas hidup, kami diberi waktu. Tidak ada yang bisa dapat kami lakukan membalas kebaikan. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, Engkau menolong kami sepekan lamanya. Engkau memperlakukan kami ajaib Bapa. Engkau menjaga kami seperti biji matamu sendiri. Keluar masuk kami ditolong. Bila kami mampu kuat berdiri sampai hari ini, semua karena kemurahan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan yang telah melakukan perkara ajaib dalam hidup ini. Siapkan hati kami, bersabdalah kepada kami. Karena kami tahu kami bukan hidup dari roti makanan saja, tapi setiap benih firman Tuhan menguatkan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, salam semua. Salam ya. Kita bangkunya sengaja saya mundurin agak jauh supaya panggungnya agak lega ya. Tadi saya berharap suatu saat nanti kita punya tim tamborin. Ya, saya bersyukur anak-anak muda luar biasa. Mereka adalah generasi yang terus bergerak untuk gereja ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat selalu? Ya, kalau nggak sehat saya nggak ada di sini Pak. Yang ada di sini kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Yang tidak ada di sini juga sehat dan diberkati. Ya, mereka yang menyaksikan melalui online juga tetap ada dalam lindungan dan diberkati. Ya, hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita melanjutkan pokok pembahasan kita di tahun 2023. Saya berikan tema tahunan adalah Allah di pihak kita atau Tuhan di pihak kita, dan saya percaya bahwa kita sudah mengalami dan merasakan dari Januari sampai kepada Oktober. Sebentar lagi kita we wish you Merry Christmas. Habis itu nggak lama lagi selamat tahun baru. Nah itu tinggal berapa bulan lagi? Nggak terasa saudara. Perasaan baru kita we wish you Merry Christmas. Ketemu lagi. Sampai di bulan 10 kalau kita ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya juga bersyukur anak-anak muda mereka bereksperimen sedemikian rupa supaya ibadah online-nya juga tercover dengan baik. Thank you Bobby. Tadi saya lihat, live streamingnya teks lagunya sudah bisa ngikutin. Tadinya saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak punya duit untuk beli monitor. Itulah saudara, saya nggak punya duit beli software buat live streaming. Tapi itulah saudara, gereja ini Tuhan buka banyak hal. Anak-anak muda mereka dikasih Tuhan hikmat, berdoa, eksperimenlah banyak di gereja ini. Amin. Kita di online anak-anak udah dijaga. Saya berharap mereka juga jaga suaranya sudah masuk juga. Jadi kita suara juga tercover dengan baik. Sekarang teksnya sudah bisa masuk juga. Jadi yang ngikutin online juga sudah tercover dengan baik. Yang ada di sini pun semua supaya dapat terlayani dengan baik. Ya, hari ini kita bahas temanya adalah lebih dari pemenang. Ini adalah part 2. Part pertama kita sudah bahas minggu lalu, lebih dari pemenang. Nah, saya bisa muncul ini PowerPoint bukan? Ya, ini PowerPoint. Jadi tahunnya dan tema kita di tahun ini ada di ayatnya di berikutnya. Ayatnya adalah di sini. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Saya mau nanya dulu, sudah 10 bulan. Ini ayat saya ngomong 10 bulan loh saudara. Ya kan? Ini ayat 10 bulan saya ngomongin tentang ini ayat. Kira-kira semua udah hafal belum? Saya kasih waktu dulu, lihat dulu ya. Saya bisa tutup, saya tanya satu-satu. Saya datangin satu-satu, saya tanya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan lawan kita? Siapa kita?
Dan minggu lalu kita sudah bahas, saya bagikan ini menjadi 3. Sebab itu apa yang katakan tentang semuanya itu. Bila dibandingkan dengan semuanya itu, bila dibandingkan dengan kekuatan daging ini dengan kekuatan roh, tetap yang menang kekuatan roh. Untuk itu minggu lalu saya anjurkan kepada kita, sering-seringlah kasih makan yang namanya kuda hitam dan kuda putih. Kalau engkau mau supaya kudamu tetap kuat dan menjadi pemenang, sering-seringlah kasih makan. Jangan kasih makan itu kuda hitam, tapi kasih makan itu kuda putih. Tahu maksudnya ya? Kuda hitam mewakili daging, kuda putih mewakili roh. Kuda hitam kalau kau kasih makan lebih banyak, kau kenyang, kau gemuk, kau over apa lagi? Kau banyak penyakit. Tapi kalau kau kasih makan itu roh dengan apa? Isi dengan rohani ini, maka kamu akan menjadi kuat. Karena yang kita hidup nanti bukan di sini saudara. Kita hidup nanti enggak di sini saudara. Sini sementara, itu Alkitab bilang 70 tahun. Kalau lebih bonus. Mama saya sudah 83, saya bilang siap-siaplah kau sudah bonus. Kita punya limit saudara, sampai 80 saudara. Amin ya. Saya juga saudara bingung juga. Saya sadar kalau saya sudah tua. Ketika saya baca sudah nggak bisa pakai lagi. Yang kecil-kecil saya udah nggak bisa baca. Berarti sudah tua. Lihat kiri kanan. Lu masih baca gini nggak? Kalau lu masih baca lu masih muda. Ya. Alkitab kan masih tahu gak Alkitab gitu ya. Kalau kita udah baca saya udah nggak bisa. Maka saya siapin pakai PowerPoint supaya saya bisa baca. Karena saya nggak bisa baca lagi. Gini lagi saya udah nggak bisa baca, menunjukkan saya sudah tua. Nah saudara, ayat ini adalah jika Allah di pihak kita, siapa akan lawan kita? Dan hari ini kita bahas adalah di bagian yang kedua, jika Allah di pihak kita. Hari ini kita bahas tentang Allah di pihak kita. Kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Berikut. Nah ini adalah pilarnya. Pilar yang saya bahas di sini adalah 1 Januari sampai dengan Maret kita bahas tentang evaluasi, Allah yang membenarkan kita April Juni, dan hari ini kita sampai di 4 adalah di bulan Oktober, November, Desember kita bahas kita lebih dari pemenang. Lihat kiri kanan, tepuk dia bahunya, lu lebih dari pemenang. Kedip mata dia, pemenang. Sebelah saya ini orang pemenang. Amin. Iya. Sebelah saya kiri kanan ini pemenang ini. Mau dibuat bagaimanapun dia tetap keluar sebagai pemenang. Mau dijorokin ke, mau apalagi hantam badai ke, mau dibanting ke, tetap dia keluar sebagai pemenang. Amin. Mau dia jatuh bagaimanapun tetap dia keluar sebagai pemenang. Bukan kata saya saudara, Alkitab yang ngomong. Tuhan menjaminkan kita bahwa kita tetap akan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu tahu tentang peristiwa bagaimana Tuhan Yakub apa Ishak ya? Yakub. Ishak memberkati Yakub. Sebelumnya itu adalah Yakub dan kakaknya namanya siapa? Guru sekolah minggu. Esau ya. Ribut tentang warisan. Yang harusnya dapat warisan adalah Esau, tapi Esau bilang dia jualkan hak kesulungannya kepada kepada Yakub. Nah, satu kata yang kalimat dalam kisah itu saya kutip begini saudara. Esau tanya kepada Ishak, "Bapak, apakah tidak ada berkat lagi selain berkat itu?" Yakub bilang begini, "Tidak ada lagi. Saya sudah memberkati dia dan dia tetap menjadi orang yang diberkati." Wow, saya waktu baca kalimat itu, dia tetap menjadi orang yang diberkati. Tuhan bilang begini, kita adalah anak-anaknya dan kita menjadi orang yang diberkati. Tetap berkat itu selamanya menyertai kita. Amin. Tetap diberkati. Maka saudara, orang Kristen mau dibuat bagaimanapun dia tetap menjadi orang yang untung. Orang pintar kalah sama orang bodoh
kalah sama orang pintar. Tapi orang pintar kalah sama siapa? Kalah sama siapa? Ini banyak mata sipit ini tahu nih. Saya bingung saudara. Jadi ini ceritanya ini saya cari dong. Saya bingung juga kan. Di gereja saya ini kan timur ini saudara. Tapi jemaat saya nggak ada orang timurnya saudara. Sampai saudara saya penginjilan khusus orang timur. Kemarin kan ketemu kan di Alfamart mereka belanja gitu kan. Bung, bagaimana ya? Udah kita ngomong bahasa kampung kan. Udah selesai. Mampir rumah ya? Sudah saya pada sengaja, ayo kita ngopi-ngopi di rumah. Gak mau loh saudara. Saya juga bingung saudara. Tapi itulah saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita buat bagaimanapun kita tetap menjadi orang yang menang. Nah orang pintar kalahnya sama orang apa? Orang pintar minum. Tolak miskin, jangan tolak angin. Tolak itu miskin. Darah Yesus pergi itu miskin. Jangan tolak angin. Orang pintar minum kalah sama orang bejo saudara. Tahu orang bejo? Saya bukan promosi sih. Ya. Bejo siapa tahu bejo? Saya orang Jawa sini. Sini orang Jawa ada kah? Ada daeng ya. Bejo tahu ya? Orang hoki. Orang kalau dia hoki saudara, dia nggak pintar saudara. Tapi kalau dia hoki, lu mau buat dia bagaimanapun, dia tetap hoki. Amin. Lihat muka-muka hoki semua di sini saudara. Saya lihat wajah-wajah hoki semua. Jadi orang mau nipu kita, mau bagaimanapun orang mau nipu kita, kita tetap hoki. Maka dia tetap menjadi orang yang diberkati. Saya ngomong ini sama merinding saudara. Maka kita nggak usah takut dengan keadaan apapun. Mau dunia nipu kita bagaimanapun, mau orang nikung kita bagaimanapun, cacau bagaimanapun. Tuhan sudah bilang, saya anak yang diberkati. Amin. Saya keluar sebagai pemenang. Saya akan pasti menang melewati ini. Amin. Yang berikutnya adalah ayat ini saudara. Ayat di dalam 3 bulan ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini adalah part yang kedua berikutnya adalah bagaimana menjadi orang yang lebih dari pemenang. Bagaimana caranya supaya saya menjadi orang yang lebih dari menang. Perlu kita harus tahu bagaimana ya supaya saya itu dagangnya laris. Nah kita tahu tentang tips bagaimana berjualan di TikTok Shop. Akhirnya kasihan ya, Tanah Abang ya, masuk sampai viral ya, sampai pemerintah harus turun tangan. Tutup TikTok S. Saya iseng-iseng buka TikTok S, udah gak ada loh. Tadinya saya lihat ada, saya mau jualan gereja. Pakai gereja kan pakai TikTok juga. Saya TikTok ada sudah. Mau jualan apa kita? Enggak. Dari situ saudara, kita belajar tentang ini adalah bagaimana caranya supaya saya ini menjadi orang yang menang. Bagaimana supaya saya ini terus menjadi orang yang dikatakan Alkitab tetap menjadi orang yang diberkati. Menjadi orang yang hoki. Amin ya. Ada yang nama hoki di sini? Enggak ada ya. Berikut. Yang pertama, bagaimana menjadi orang yang lebih daripada pemenang? Yang pertama adalah di ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Yang pertama adalah saudara, harus ada di dalam Yesus. Harus percaya kepada Yesus. Yang berikut. Yang pertama, bagaimana supaya saya ini tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang lebih dari pemenang, harus percaya Yesus. Pak, saya mau nanya, apakah orang di luar Yesus bisa menang? Bisa. Apakah orang di luar Yesus mereka kaya? Banyak. Ya, nggak usah. Kita coba tanya orang kaya di Indonesia. Siapa coba saudara? Ada nggak orang Kristen ada yang paling kaya di Indonesia? Enggak.
Pasti orang yang ada juga di luar Tuhan. Alkitab menjaminkan kalau engkau mau supaya lebih dari pemenang, engkau juga harus ada dalam Yesus. Tuhan harus tinggal dalam rumahmu. Tuhan engkau izinkan untuk tinggal di dalam hidupmu. Siapa yang kau izinkan tinggal dalam hatimu hari ini? Aliongka, Acengka, atau Kemka? Saya pergi ke Pontianak saudara, semua nama orang A semua. Gak ada nama B di orang Pontianak. Sini ada orang Pontianak? Afui. Afui lihat kali ya. Kita orang Pontianak, kita gak ada orang Kalimantan Pontianak, gak ada huruf B, gak ada. Semuanya A. Maka saya waktu pergi pelayanan di sana, kenalkan nama saya Akem. Ternyata saya di kompleks saya namanya Akim. Koh, kita dua kakak adik. Akem, Akim. Nah, Aken kita cari. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lebih dari pemenang. Yang pertama harus percaya Tuhan. Izinkan Tuhan itu bertakhta dalam hati kita. Amin. Mau supaya kita berhasil, mau supaya kita izinkan dia masuk di hati kita ini untuk dia bekerja. Jangan nutupin hati ini tertutup. Pokoknya begitu ada masalah, yang pertama kali kita lakukan dalam hati ini, yang pertama kali kita izinkan dalam kehidupan ini adalah kemampuan saya, kekuatan saya, fasilitas saya, koneksi saya, dan lain sebagainya. Yang harus pertama kita lakukan dalam kehidupan ini supaya kita lebih dari pemenang adalah bukalah hatimu, biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Kalau bahasa kerennya, bahasa sederhananya, berserah kepada Tuhan. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu apalagi ya. Kalau izinkan Tuhan, lembutkan hati. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang? Yang kedua adalah Roma 8 ayat yang 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang berikutnya. Ayat yang ke-39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang kedua, yang pertama kita sudah percaya Tuhan. Perlu sebelum kita melakukan segala sesuatu, letakkan dasarnya pertama adalah dengan Tuhan. Amin. Bangun pagi-pagi, libatkan Tuhan. Mau pergi, doa, libatkan Tuhan. Mau malam, mau tidur, libatkan Tuhan. Amin. Itu menunjukkan bahwa kita menjadi orang lebih pemenang. Bayangkan saudara, saya kalau tiap malam habis selesai kita mesbah, kalau saya neteskan air mata itu apa? Hal sepele. Tuhan, saya bisa lewat hari ini. Kadang kita nggak bersyukur untuk itu saudara. Saya bisa lewat hari ini. Amin. Kita bisa bayangkan kita ada di suasana seperti Gaza. Kita bisa bayangkan kita ada seperti suasana di Ukraina yang lagi ibadah begini, tiba-tiba apa? Bomnya meledak. Apalagi kita bisa ada, negara kita bisa ada, semua aman karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau supaya kita berhasil, kalau kita mau supaya kita benar-benar menjadi lebih pemenang hidup ini, yang kedua, yakin. Mundur sebelumnya. Yakin pasti bisa. Amin. Yakin bahwa saya bisa. Bagaimana kalau kita bilang begini, oh saya pasti bisa, saya bisa melewati ini, saya bisa menjadi pemenang, saya bisa. Tapi kita dalam hidup kita isi, kaulah lemahlah, kamu kurang pintarlah, kamu bodohlah, kamu apalagi, kamu tidak mampulah, kamu pasti kalahlah, kamu pasti beginilah. Coba isi hidup terus seperti itu, kau pasti kalah. Tapi yakinkan diri kita bahwa saya pasti bisa. Amin. Bisa. Kalau enggak salah ya, petinju, kalau enggak petinju Chris John, kalau enggak salah Chris John, kalau enggak salah pernah wawancarin dia. Kenapa dia sebelum tinju itu headsetnya taruh di kepala sini?
taruh headsetnya di sini ya. Itu dengar musik tentang apa? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapakah jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Coba ganti liriknya. Lebih dari apa lagi? Pecundang, saya pasti kalah. Kalah kita. Diwawancarain, kenapa? Apa yang kau dengarkan? Apa yang kau dengarkan itu? Dia dengar tentang saya pasti bisa, saya pasti menang, saya pasti bisa, saya pasti menang. Bangun pagi bilang saya bisa. Amin. Begitu pergi kerja mau lakukan apapun, bilang kepada diri kita, bila perlu tatap ke kacanya, bilang ke kacanya, lu bisa. Yang suka di kamar mandi ya. Di kacanya tatapkan pada dirinya, katakan kepada diri, lu bisa. Tahu di Alkitab pun pernah ada orang yang ngomong kepada dirinya. Ya kan di Mazmur 42. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia ngomong kepada jiwanya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Kalau zaman dulu mungkin udah ada kaca kali ya? Kayaknya udah ada ya. Dia natap kacanya, dia lihat mukanya muram, ada masalah, lalu dia ngomong kepada kacanya, daripada cari teman untuk curhat, tar ember, lebih baik gue ngomong sama kaca. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, engkau lebih daripada pemenang. Pulang dari rumah sampai di kaca, saya ingatkan kalian, ngomong dengan kaca itu. Lihat tatap muka baik-baik, dandan dulu rapi-rapi. Katakan, kau pasti menang. Amin. Sekalipun saudara, kita hari ini mungkin kita berdoa, Tuhan masalahnya berat sekali. Kalau saya di dalam doa, saya berdoa kayaknya enteng banget. Begitu saya amin lihat masalahnya kok gak pergi-pergi, tetap berdoa. Amin. Kamu pasti bisa. Yakin dulu saudara. Yang kedua, yakin kamu bisa dulu. Jangan kamu ragu-ragu dulu. Karena kita juga bilang begini, orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Orang yang bimbang gak dapat apa-apa. Sama, kalau pacaran, kalau ada dua, satu saja. Yakin ini dulu. Kalau dua-duanya jangan-jangan lu gak dapat. Jadi setia dulu pada yang satu. Yakin bisa. Saya sama istri saudara, sama istri saya beda keyakinan. Saya yakin saya nikah dengan dia nggak yakin nikah dengan saya. Beda keyakinan kan, tapi yakin dulu. Yang penting kita harus yakin, percaya aja. Saya cerita gini saudara, saya waktu naksir sama dia, jadi naksir sama dia ini sama istri ini kan di kampus itu kan banyaknya kita kan di sana, mana ini orang Batak ya. Pimpinan saya ini kan Batak, jadi kita banyakkan kalau nggak Batak ya kita Kupang, Papua, Ambon gitu kan. Nah dia datang, dia sendiri yang bening putih gitu kan. Terus kita di asrama cowok-cowok kita bilang begini, ayo kita dapatkan bagaimana supaya kita sama-sama dapatkan Rianita. Saya bilang tenang, gue mah kayak gini-gini mah udah kesering, gue yakin bisa maju. Mereka masih ancang-ancang dulu, pantun dulu atau apa dulu. Gue langsung datang ketemu, gue suka sama lu. Sabar dulu, terserah lu. Gue yakin gue suka lu gak suka terserah lu. Tapi gue percaya diri dulu, gue yakin. Yakinkan diri kita dulu saudara. Mau masalah nanti bilang bisa apa enggak itu belakangan. Tapi pastikan diri kita tuh bisa. Amin. Saya mau ajarin teman saya ini saudara, ada teman. Dia udah berumur, dia kalau ngomong kurang percaya diri. Kalau saya kan agak sedikit cerah ya. Agak sedikit cerah maksudnya ya. Jadi mungkin ada yang teman saya ini kan udah hitam saudara. Kalau senyum giginya doang putih saudara. Matanya merah saudara. Saya mau tanya, cewek mana kira-kira suka? Jadi dia stres saudara. Dia hampir jomblo 40 tahun lebih saudara. Gak dapat pasangan, saya ajarin dia. Saya waktu itu saya ajarin, lu daripada lu susah-susah sini, gue yang maju nanti kalau pas jadi lu ya. Iya, saya rayu ini cewek udah jadi saudara, saya kasih ke dia.
Saya bilang, lu itu cewek cuma bilang begini, tinggal lu bilang begini, I love you. Cewek itu tunggu ngomong gitu saudara. Saya by phone saudara, telepon. Zaman itu kan WA belum ada saudara. By telepon saudara. Saya dulu ada sekretariat ya, saya telepon. Rayu nih cewek jadi. Cewek ini Kakem. Aku mau sama dia. Tapi aku mau dia yang ngomong saudara. Aku mau dia sendiri ngomong, aku gak mau Kakem ngomong. Oh, saya handphone saya begini. Dia bilang lu yang ngomong ya. Lu ngomong ya, I love you ya. Saudara saya kasih. Iya saya bisa. Bisa nggak? Bisa. Jadi saya kasih dia saudara. Saya kasih mereka ngomong. Saya keluar kan mereka mau pacaran dia keluar. Saya dengar saudara. Dia bukan ngomong bilang gini I love you. Dia bilang kau angkatan berapa? Kau tinggal di mana? Kau kesukaannya apa? Kamu biasa praktek di mana dan tanya yang jauh-jauh begitu. Kacau ini gue bilang. Habis itu kasih balik telepon ke saya. Tuh kan Kakem, aku cuma tunggu dia ngomong I love you doang. Saya bilang oke, gue minta nomor teleponnya lah. Gue minta nomor teleponnya, gue bilang minta nomor teleponnya deh. Siapa tahu saya mau suruh dia mungkin kalau ngomong gak bisa lewat SMS aja. Dulu kan SMS. Oke, saya minta nomor telepon SMS. Saya tunggu ya nanti dia SMS. Lu nanti SMS gak usah panjang-panjang ngomong aku suka kamu gitu aja ya. Totonya saudara, kirim ayat Alkitab saudara. Tiap hari kirim firman Tuhan berkata, Kak aku bukan gak butuh firman Tuhan, aku butuh dia katakan I love you. Karena saudara dia gak yakin kalau cewek itu suka sama dia. Padahal saya sudah rayu sedemikian rupa saudara. Ini cewek saya rayu, tapi dia gak yakin. Dia nanti gue kasih videonya ke dia juga, dia nonton. Dia gak yakin. Oke, kalau gitu saya bilang ini by phone, kita ketemuan. Saya ngajak ketemu saudara. Satu lagi beda lagi. Karena ini kan sudah lewat telepon. Ya, gue bilang mungkin lewat telepon jadi dia mungkin kurang afdol. Oke, gue cari lagi yang biar face to face. Ketemu saudara di Senen itu hotel itu ketemu di sana, kita janjian. Sampai di sana saya udah rayu ini cewek. Ini macam gembala saudara macam ini kan peduli saking pedulinya sama teman udah 40 tahun ngebet mau nikah tapi karena dia merasa bahwa dia tidak yakin bahwa dia akan memiliki pasangan dia percaya dirinya turun ketemu udah ceweknya oke, saya juga udah mereka ngobrol-ngobrol selesai saya bilang bagaimana cewek dia nggak berani ngomong kok Kak waduh saya bilang lu gimana sih udah ketemu begini kenapa lu nggak berani Enggak takut. Jadi dia gak bisa juga saudara. Gagal lagi. Terakhir pas kita konser BAMS yang kita bikin konser BAMS datang. Nah itu saya follow up sama adik saya kita follow up. Itu lalu kita bilang kita ngajarin. Lu kalau ketemu orang, gue udah ngajarin udah yang ketiga kali. Habis ini gue ngomong tolong lu lagi. Lu cari sendiri sudah. Lu langsung ngomong ya I love you ya. Nah saudara, orang saudara tidak yakin karena usia dan faktor fisik dan faktor lingkungan dan lain sebagainya membuat dia tidak yakin tentang kemampuan dia. Nah ini pun sama saudara, saya mau sodorkan kepada kita. Kita yakin tidak kita adalah dari awalnya kita orang pemenang. Kalau kita yakin lakukan bagian kita. Saya percaya saya bisa, maka saya akan bisa. Amin. Satu penelitian di Jepang mengadakan penelitian 500 mahasiswa. Lalu mengadakan penelitian dosennya taruh nasi di mangkok di sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu mahasiswa dibelah menjadi 250 di sebelah kanan, 250 di sebelah kiri. Bilang kepada mahasiswa, yang di sebelah kanan ini keluar dari tempat ini, keluar dan masuk dari tempat ini selama sebulan, kalian bilang kepada nasi ini goblok, bego, tolol dan lain sebagainya. Kata-kata yang kasar dan yang tidak baik katain kepada nasi ini. 250 tiap hari keluar masuk ngomong, dasar nasi apalah, dasar nasi gini lah.
Sebelah sini dia bilang, kalian keluar pulang bilang nasi ini baik, nasi ini hebat, nasi ini menang, nasi ini begini, ngomong yang baik. Selesai saudara, 1 bulan selesai, nasi yang habis itu dikumpuli ambil lagi nasinya, nasi yang diomongin bego goblok itu kering saudara. Yang ini masih ada yang basah. Amin. Mungkin juga dikeringkan, tidak ditutupi jadi bisa ada sebagai, tapi di dalamnya masih basah. Ini kering. Menunjukkan Bapak, hidup kita seperti itu. Tiap hari katakan pada diri kita, saya yakin saya bisa. Amin. 3. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yang ketiga, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana. Yang ketiga saudara, yang ketiga berikutnya, yang ketiga adalah kita saya sebut namanya belajar. Rasul Paulus melewati berbagai pengalaman kehidupannya ada, melewati berbagai pelajarannya, dia sampai kepada kesimpulan beliau gini, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Ya, kita harus yakin juga, tapi kita juga harus bekali diri kita dengan pengetahuan juga saudara. Pengetahuan tentang siapa? Tentang siapa diri kita, siapa lawan kita, dan siapa yang menyertai kita. Amin. Kita belajar tentang siapa diri kita, kenali diri kita. Saya punya kelemahan di mana? Saya punya kekurangan di mana? Saya punya kelebihan di mana? Lihat kepada kiri kanan, bilang lu punya kelebihan apa? Saya punya kelebihan adalah saya lebih tinggi dari kamu. Nah itu kelebihan juga. Saya punya kelebihan, saya lebih putih daripada kamu. Nah, jadi saudara, banyak belajar. Juga kita harus tahu tentang siapa yang kita hadapi. Belajar juga tentang orang lain. Pelajari situasi. Dalam dunia bisnis kan kita juga harus tahu siapa kita, kemampuan kita, modal kita, apa segala. Lalu juga kita tahu pangsa pasarnya seperti apa, kita juga tahu. Dan kita harus ukur, kita harus rencanakan sama demikian rupa, mempelajarinya sedemikian rupa, belajar. Tapi yang penting dari atas semuanya itu, kita juga harus tahu bahwa yang menyertai kita lebih besar dari semua itu. Amin. Rasul Paulus melihat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Belajar tentang ilmu, isi ilmu itu baik. Kenapa kita harus terus belajar saudara? Karena ada begitu banyak perusahaan yang ketika bapaknya masih hidup, perusahaannya jaya, berhasil dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai kepada anaknya, perusahaannya sudah tidak lagi berjaya. Kenapa? Karena anaknya sudah malas belajar. Contoh di Alkitab, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Antara Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu pelajari di Alkitab. Pada zaman Abraham banyak gali sumur. Baca di Alkitab Kejadian ya. Lalu sampai kepada Ishak. Biasa kalau Abraham biasa gali sumur misalnya jumpai ada 50 sumur. Sampai kepada Ishak turun menjadi 10. Sampai kepada Yakub hampir enggak ada sumur yang digali. Menunjukkan apa? Ada penurunan. Kenapa ada penurunan? Karena mungkin waktu Abraham sudah berjuang sedemikian rupa sehingga membuat anak itu menjadi anak yang nyaman, dia sudah hidupnya nyaman, enak dan lain sebagainya. Akhirnya dia ogah-ogah juga gak mau gali sumur. Dia punya pembantu dan lain sebagainya. Akhirnya gali juga seadanya. Sampai kepada Yakub dia udah nyaman karena dari Abraham sampai kepada Ishak. Alkitab berkata mereka makin hari makin kaya. Sehingga membuat Yakub juga menjadi terlena. Kalau kita perhatikan, kita harus belajar untuk supaya membekali diri kita. Jangan berhenti sampai di orang tua kita, tapi sampai di kita pun usaha itu tetap berhasil. Amin. Kita tetap berjuang. Ya, yang keempat. Bagaimana supaya di Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang keempat adalah segini.
harus belajar untuk menguasai diri. Menguasai diri. Hidup dalam roh. Salah satu roh dalam hidup dalam roh adalah menguasai diri. Tidak hidup menurut daging, artinya balikannya adalah menguasai diri. Salah satu pengaruh dari buah roh adalah menguasai diri. Mau jadi pemenang, tapi kita tidak pernah menguasai diri kita dengan baik. Mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang apalagi, tapi kita tidak pernah menguasai diri kita. Contoh kasus saja seperti siapa yang kemarin yang sempat hampir 1 tahun kita nonton dia, siapa? Sambo. Tahu ya? Sambo ya. Itu faktor sebenarnya hal sepele kan? Hal sepele kan? Dia tidak menguasai emosinya. Dia tidak menguasai emosinya, jadinya seumur hidup. Sama juga dengan kehidupan kita. Setan itu saudara, Alkitab bilang jalan keliling. Dia jalan keliling menggoda kita. Oh, gue goda di sini kayaknya dia kuat. Oh, gue goda dia di sini kayaknya dia kuat. Oh, kalau saya goda dia dengan cewek, kayaknya dia kuat. Oh, saya kalau godain dia dengan harta, oh kayaknya kuat. Oh, saya godain dia dengan jabatan. Saya kaget saudara. Saya lihat di Papua, Kapolda, saya bingung juga. Namanya Matius, tapi ada tambahan di belakangnya. Dan dunia pemerintahan kayak gitu saudara. Ditanyakan, mau naik jabatan enggak? Mau naik jabatan, tinggalkan Tuhanmu dan kamu. Kalau orang mampu menguasai diri, dia tahu siapa Yesus dia tidak akan tergoda dengan hal demikian. Tergoda dengan harta, takhta, dan wanita. Tapi wanita di sini wanita Hana. Amin. Wanita Hana, wanita yang nangis semua. Hana kan melankolis banget kan. Emang itu dasarnya wanita. Wanita dasarnya ada melankoli. Nggak bisa dikasarin. Dikasarin. Ada satu saudara, ada satu orang bilang begini. Orang Chinese nggak bisa ngomong apa? R ya? Iya kan? Yang nggak bisa ngomong R apa mana? Chinese ya? Iya kan? Yang nggak bisa ngomong S? Jepang bisa ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa? S ya? S apa R? Hah? R ya? R. Arigato, R bisa dia. Oh L. Hai. L. Orang Chinese nggak bisa ngomong apa? S ya? R. Oe kan? Nggak bisa ngomong R ya? Tapi orang Indonesia saudara, hebat orang Indonesia. Orang Indonesia nggak bisa ngomong, ya maaf saya salah, itu nggak bisa ngomong. Ya maaf ya saya salah, nggak bisa ngomong gitu saudara. Dia udah berbuat salah, dia tunggu dulu saudara. Dia mutar sana dulu, dia balik sini, lu yang salah. Lalu ada orang sih bilang begini, ada ibu-ibu naik motor. Ada ibu-ibu naik motor. Ini yang nanya ibu-ibu juga nanya kepada suaminya, nanya ke suaminya. Dia bilang sama suaminya, yang tadi aku di jalan, ibu-ibu naik motor, lampu sennya ke kanan, tapi dia belok ke kiri. Siapa yang salah? Kalau orang Papua beda. Nanti saya kasih tahu orang Papua. Ada ibu-ibu, dia bilang kayak, yang tadi aku di jalanan, aku naik motor, ketemu ibu-ibu naik motor juga. Dia lampu seinnya ke kanan, tapi dia belok ke kiri. Siapa yang salah? Suami bilang, lakinya yang salah. Kenapa lakinya salah? Karena ibu-ibu tidak pernah. Makanya karena ibu-ibu tidak pernah salah. Ya, ibu-ibu tidak pernah salah. Ya. Makanya saya tadi bilang, orang Jepang gak bisa ngomong L, orang Chinese gak bisa ngomong R. Tapi di Indonesia, ibu-ibu gak bisa ngomong, ya maaf ya saya salah.
Saudara, ada orang Papua saudara, datang di Jakarta saudara, dia naik motor saudara. Dia naik motor, dia belok ke kanan, lampu sennya belok ke kiri, dia belok ke kanan, ditabrak, diomelin sama orang, ditabrak, dia balik. Bapak ya, Bapak nggak tahu ya, Bapak kalau lampu sen ke kanan, Bapak harus ke kanan, jangan Bapak ke kiri. Wah, berantem di tengah jalan. Lalu orang Papua bilang, kau ya bodoh sekali kau ini, kau orang Jakarta kau bodoh sekali. Aku di kampung aku lebih pintar dari kau. Kau lebih percaya kepada ini benda daripada aku. Lawan lu. Terserah aku yang nyetir. Aku mau ke kiri mau ke kanan urusan aku. Ya. Dia ribut. Kau kenapa percaya sama ini besi tua ini? Dia mau ke kanan urusan dia. Aku mau ke kiri urusan aku. Ditabrak ribut kan. Orang Papua dilawan. Yang berikutnya saudara, ini yang kelima, 5 menit lagi. Yang kelima, Roma 8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Yang kelima adalah jangan pernah takut gagal. Amin. Dalam dunia kalau kita dalam mungkin bekerja, mungkin enggak ya. Kalau dalam dunia dagang, itu saudara itu saya ngalamin gini. Kita modal sudah masuk semua keuntungan juga kita udah masukin semua. Lalu Bapak Ibu berharap supaya itu jalan dengan mulus. Tapi seandainya di tengah jalan semuanya tidak berjalan dengan mulus, kira-kira kita takut enggak? Saya ngalami saudara, saya sama kakak saya, kita dagang di Kupang, ambil barang dari Surabaya. Jadi kita ngambil barang Surabaya, kita jual di Kupang. Zaman itu saya sama kakak saya kita cukup kuasai kota Kupang dari segi jualan. Lalu saudara, satu saat kita merasa untungnya lumayan, gede. Jadi kita menaikin levelnya. Dan kakak saya nekat saudara. Nah hari itu supaya harga kita bisa bersaing dengan harga di Kupang, barang itu kita tidak melalui ekspedisi, tapi kita titip lewat ABK kapal. Jadi dia space-nya dia di dek kapal itu ada berapa kita titip barang dia, supaya kita bisa saingi dengan toko-toko yang besar di sana. Titip saudara. Jadi tidak dijamin asuransi dan lain sebagainya. Masuk saudara, kita hajar. Dulu kan om saya ada kapal laut kan, jadi kita masuk ekspedisi juga kita masuk semua. Modal masuk, keuntungan juga semua udah masuk semua. Karena kita mau expand yang besar. Sampai di tengah jalan saudara, itu kapal tenggelam. Wow saudara, utang numpuk dan lain sebagainya. Sedangkan ada orang utang kita 300-400, zaman itu tahun 95 itu saudara, punya orang kalau utang kita 300 juta itu $95 masih 1.500 saudara. Itu lumayan gede saudara. Tapi kakak saya berasa kayak, wah gagal gue. Sampai sekarang dia bilang begini, gue tidak akan lagi dagang lagi. Saya bilang, Kak, sekalipun mungkin kita waktu itu ya Tuhan izinkan kita harus gagal. Tapi kita harus berusaha bangkit kembali lagi. Kakak saya takut gagal lagi. Akhirnya dia pilih lebih baik gue kerja jadi guru. Saudara, padahal Alkitab bilang gini saudara, mau supaya kita benar-benar berhasil, dagang saudara. Amin, dagang. Baca Alkitab ya, pulang baca, mana pakai nanti saya kasih tahu juga. Dagang, supaya kita mau cepat naik keuangan kita harus dagang. Satu kali kita gagal, usaha lagi, jangan takut. Mulai lagi, maju lagi, mulai lagi gagal, mulai. Karena Alkitab bilang begini, Tuhan sudah berkati kamu maka tetap kamu menjadi orang yang diberkati. Amin. Mau orang bagaimanapun, gagal bagaimanapun, kalau kamu selama kamu tetap bangkit, Tuhan tetap menyertai kamu. Maka saya bilang apa? Jangan pernah takut gagal. Salah satu contoh adalah Joni, saya pernah sharing dengan dia. Pernah jadi big boss ya John ya. Pernah punya karyawan sekian, pernah punya usaha lancar dengan luar biasa. Tapi pernah juga gagal. Tapi sampai hari ini Joni pernah berhenti? Tidak.
bangkit lagi, dan bangkit lagi. Itulah namanya tidak pernah putus asa. Seperti yang pencipta lampu ini, Thomas Alva Edison. Berapa kali kegagalannya dia? Tahu berapa kali? 3.000 ya. Sampai menemukan lampu ini dia harus gagal berapa? 900 kali gagal dulu baru temuin nyala ini lampu. Kalau Tuhan belum izinkan kamu masih gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, jangan pernah takut. Amin. Yang terakhir, itu yang keenam. Yang terakhir adalah bagaimana? Ya ada Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Yang terakhir, yang keenam. Yang terakhir, ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang terakhir mana? Harus optimis. Amin. Coba Bapak Ibu menikah dengan orang pesimis. Duh, mati deh gue. Ya kan? Sedikit-sedikit mati deh gue nih. Saya punya teman saudara. Setiap hari kalau ketika ada ini teman pendeta saudara. Tiap kali ada masalah nih, mati deh gue KM. 1 kali gue dengar gitu kan. Tiap kali ada sedikit masalah dia misalnya masalahnya enggak buat saya itu bukan masalah. Masalah biasa-biasa aja. Mati deh gue KM. Gue bilang, "Om, besok benar-benar Om mati loh." Iya dong. Tiap kali ke jalan macet sedikit, waduh macet mati deh gue nih. Jalan macet tadi gue, mati deh gue. Dia buka handphonenya dibuka tuh, handphonenya ngebuka apa? Susah gitu kan. Waduh ini handphone susah nih, mati deh gue. Ngomong gitu. Saya bilang ini saya mau kalau sesuatu kaitkan dan mati deh gue nih, mati deh gue. Gue bilang kasihan istrinya gue bilang. Kenapa? Tiap hari hadapi suaminya, mati deh gue nih. Begitu keluar, mati deh gue nih. Begitu kembali sampai di rumah, waduh mati deh gue nih. Begitu lihat istrinya ngomel, mati deh gue nih. Jadi tiap hari dia ngomong begitu, saya marahin dulu. Padahal saya lebih muda, dia lebih tua. Om, jangan ngomong begitu. Nanti benar Om mati. Gak apa-apa, gue juga udah siap kok mati. Waduh. Gue ngomong bilang, Om nanti Om ngomong gitu nanti benar. Dia bilang, ya gak apa-apa, gue juga udah siap mati. Waduh. Om jangan makan begini loh, nanti Om makannya jeroan-jeroan Om cepat mati. Gak apa-apa, yang sehat-sehat yang olahraganya itu juga mati. Ya makannya nggak makan daging-daging juga mati. Ya udah nggak apa-apa gue mati. Waduh, gue udah hadapi orang begini tiap hari mati deh gue. Lama-lama gue juga, waduh gue deh kada mati. Harus optimis. Amin. Kenapa Jepang itu berhasil dengan luar biasa? Padahal Bapak Ibu tahu kena bom apa? Bom atom. Indonesia nggak kena bom atom. Tapi saya kasih tahu, Indonesia merdeka gara-gara dia kena bom atom. Ya kan? Bukan karena babu runcing. Ini sejarahnya saya dulu masih bocah saudara. Indonesia merdeka karena perjuangan para pahlawan kita pakai senjatanya babu runcing. Wih hebat benar, sama kartapel. Gue bayangin dulu ya orang pakai yang begitu tembakin. Terus pakai bambu runcing tuh. Gue gak bayangin dulu, sampai gue bingung. Gue gede baru gue tahu, oh bukan karena ini barang. Pantas kalau ini kartapel sama bambu runcing. 350 tahun Jepang menjajah kita. Belanda 3,5 tahun. Jepang menjajah kan 3,5 tahun. 3,5 tahun. Belanda 350 tahun. Indonesia baru berapa? 78. Bayangin saudara. Amin. Optimis. Kenapa? Karena hancur total. Tapi Perdana Menterinya bilang begini, kumpulkan semua orang yang punya optimis. Amin. Kumpulkan semua orang yang punya optimis, yang punya pengharapan. Kumpulkan mereka dan kita berdiskusi bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ini. Amin. Itulah saudara. Bagaimana supaya kita menjadi orang lebih dari pemenang? Kita harus optimis, punya pengharapan. Kita diselamatkan karena pengharapan itu. Kita ditolong karena pengharapan itu. Ada orang yang optimis sedemikian rupa, maka dia akan menjadi berhasil dalam kehidupan.
Menikah dengan suami istri juga sama. Kalau nikah dengan pasanganmu, waduh, gue takut nih gagal nikah sama lu nih. Ada orang yang cerain istrinya gara-gara dia bilang gini, gue takut gue gagal menjadi yang terbaik buat lu. Masalah gitu doang saudara. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan, 6 hal ini kiranya menguatkan kita. Mari kesimpulannya kita belajar seperti ini. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yang pertama adalah harus percaya Yesus. Yang kedua punya keyakinan. Yang ketiga harus belajar. Yang keempat menguasai diri. Yang kelima jangan takut. Yang keenam optimis. Bilang kiri kananmu, kau menjadi orang yang berhasil. Amin. Tuhan memberkati. Kita satu hati dan kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Jadikan kami lebih daripada pemenang. Hari ini kebenaran firman-Mu. 6, bagaimana kami harus hidup berkemenangan dalam hidup ini. Kami mau tetap ada dalam Engkau. Kami punya keyakinan yang teguh di dalam Engkau. Kami mau belajar di dalam Engkau. Kami mau menguasai diri kami. Kami mau terus Tuhan, Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Kami mau juga tidak takut terhadap keadaan apapun. Kami tetap optimis. Tuhan, Engkau berserta dengan kami, menolong kami, mampukan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.